wabarakatuh. Masih bersama gue Rian, masih channel YouTube gue. Jadi hari ini karena gue nggak ada bahan untuk review, jadi gue pengen menanyakan tentang vape di tahun 2020 ini bersama teman-teman gue. Oke, gue panggil teman-teman gue. Oke, sekarang teman-teman gue udah datang. Jadi gue pertama memperkenalkan. Nama lu siapa? Nama gua Bule. Lo? Gua Rama. Oke, kita mulai saja untuk menanya-nanya kan. Jadi kita ngobrol santai aja nih. Gue mau nanya kan, ya kan? Oke. Yang pertama buat lu berdua. Yuk. Apa ya? Jadi gue mau nanya awal mulai nge-vape umur berapa lu berdua? Siapa dulu jawab nih? Gua dulu nih. Antara lu berdua lah. Gua dari 14 tahun kurang lebih. Udah 5 tahun lah sekarang kurang lebih. 5 tahun. Kalau lu? Sama. 5 tahun juga. Ya kan? Oke, kedua. Vape apa yang lu pakai dan liquidnya? Pertama kali nih. Ya gua dulu nih jawab nih. Gua pertama kali itu pakai Pico yang gua beli itu. Pico? Wow, Pico dari zaman dulu tuh emang keren. Zaman bela lah, Zaman zaman bela. bela. Ya, terus liquid pertama kali itu gua pakai dulu itu. Apa ya? Ngerok apa ngerok? Kan dulu liquid apa sih namanya? Liqua. Liqua itu yang botol kayak botol tetes mata itu. Liquid buat effort. Buat effort kayaknya. Kalau gua dulu pakai Vigat Pakai Vigat Clone. Lu takut tuh itu pakai Vigat Clone. Takut sih sebenarnya gua takut. Karena kan dulu kan vape itu kan mahal ya. Karena yang pakai. Sekarang yang ketiga, ya kan? Tanggapan vape terhadap keluarga lu. Kayak tanggapannya sih. Karena kan lu kan nge-vape kan umurnya kan di bawah itu ya kan, ibaratnya ya kan. Mulai awalnya SMP ya kan, lu kan sebenarnya kan nggak boleh vape itu kan nggak boleh di bawah umur karena kan vape itu 17 tahun ke atas ya kan pada waktu itu. Tanggapan keluarga gue sih awalnya sih nggak boleh sih awalnya. Cuman nggak tahu kenapa sekarang sih bapak gue tuh merokok. Karena dia udah berhenti lama ngerokok. Nah gue pakai vape bawa ke rumah tuh awalnya gue juga nggak setuju tuh. Nggak tahu kenapa bapak gue nge-vape juga sekarang ikutan. Jadi boleh ya boleh lah, baik lah kata bapak. Kalau lu? Keluarga gua udah biasa-biasa aja sih. Dulu juga getar-getir buat kalau gua nge-vape gitu. Sekarang udah biasa aja. Berarti boleh lah ibaratnya ya kan. Lu terus gue mau nanya yang keempat, inspirasi dari siapa lu nge-vape awalnya? Lu ngeliat siapa gitu awalnya? Lu kan lu nggak tahu vape itu kan. Nama gue, ini keren apa gimana gitu kan? Dari tricker Indonesia sih. Vape tuh ada seninya gitu kan. Oh gitu, yang bikin bulat-bulat gitu ya kan? Iya. Terus dari Vatrio juga tuh dia review liquid. Terus lu dah. Terus kelima, dampak kesehatan buat lu berdua. Vape itu. Kalau selama vaping sih gue ya, selama ini nih kurang lebih 5 tahun tuh jalan udah. Dampaknya sih kalau bagi tubuh gue sih itu aman-aman aja. Maksudnya gue nggak ngerasain ada efek samping gitu selama ini. Maksudnya ya udah gitu aman-aman aja gitu jalannya ya. Kalau lu Di tubuh gua enak sih, kayak ngeplong gitu, nggak kayak rokok gitu gua kalau bangun tidur kadang-kadang jadi kapan. lebih sehat lah ya kan? Karena kan vape itu kan kita juga minum air putih ya kan, jadi lebih enak lah tubuh kita ya kan, karena kan nge-vape itu kan bikin aus sebenarnya ya kan, Harus ada air putih, harus kita minum ya kan, minum air putih jadi lebih bagus. Oke, yang keenam, harapan vape kedepannya buat lo? Harapan gue sih vape ya kedepannya sih lebih baik lagi ya. Karena sekarang kan udah legal di Indonesia. Ya udah gitu dong sih, menurut gue lebih baik lagi. Sama sih kayak gitu sih. Kayak gimana? Lebih baik lagi. Iya gitu. Yang ketujuh, pesan-pesan terakhir buat pengguna vape di seluruh Indonesia. Karena kan vape kan nggak boleh lah yang di bawah umur ya kan, harus 17 tahun ke atas ya kan. Dan karena dampaknya kan juga kan, karena kan kemarin 2019 itu kan ada isu vape ibaratnya mau dihapus lah gimana di Indonesia karena kan dilarang kan gara-gara yang narkoba apa-apa. Gimana? Pesan gue sih buat kalian nih yang nonton video ini nih yang masih di bawah umur ya, itu jangan start vape dulu. Karena sekarang vape itu sudah legal di Indonesia dan udah ada regularisasi umurnya ya. Karena apa ya, kalau kalian masih nge-vape juga tuh dampaknya bisa bahaya lagi buat vape. Iya, bisa dipandang orang, wah ini buat anak kecil nih nggak bagus nih gitu kan. Terus gitu aja udah. Gue juga sih
Buat Jadi under lebih- X sabar lebih- dulu ya kan. lebih ini ya. Ah, Jadi lebih apa ya, lebih pokoknya lu jadi buat lu apa pesan-pesan terakhir buat vape? ya gitu sih ya, buat under X sabar dulu, jangan nge-vape dulu ya kan. Terus vape juga jangan disalahgunain gitu buat narkoba ya kan. Iya, karena kan gara-gara orang yang perusak gitu kan, jadi kita kan aturan legal jadi ilegal lagi, kita nggak dilarang ya kan, karena dihapusin ya kan, padahal vape itu lebih baik daripada rokok. Ingat itu aja gue bilang. Ya Oke. orang tuh mikirnya ini kayak narkoba gitu Iya kan, jadi Orang nggak dampaknya tahu. itu kan jadi jelek ke Benar. seluruh, ibaratnya seluruh Indonesia ya kan, gara-gara padahal kita mau sehat tapi kita dilarang ya kan. Oke, jadi bincang-bincang kita ini dulu. Jadi buat lo ya kan, berarti vape itu ya kan lebih bagus dari rokok ya kan. Dampaknya juga udah berapa tahun gue juga nge-vape ya kan, dari tahun 2012 gue ngerasain hidup gue sehat ya kan. Alhamdulillah gue gak sakit ya kan. Gue punya asma tapi gue selama gue nge-vape nggak pernah gue rasa kambuh ya kan. Jadi ya udah itu aja. Oke, masih sampai ketemu video selanjutnya. Bye.